Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait bagaimana cara mendeteksi berupa informasi titik, teman-teman. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara untuk loading ataupun membuat base mapnya, memunculkan base mapnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan Google Satelit dan juga wilayah kajiannya adalah Kabupaten Wonosobo. Base mapnya silahkan teman-teman pastikan yang bisa memenuhi tujuan dari pemetaan teman-teman. Kalau kali ini saya tadi sudah saya jelaskan menggunakan Google Satelit karena saya memilih Google Satelit lebih update seperti itu, teman-teman, sesuai dengan wilayah kajian saya di Kabupaten Wonosobo seperti itu, sehingga akan lebih memungkinkan untuk saya existing penggunaan ataupun penggunaan lahan hari ini real time bisa lebih up to date seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kedua adalah silahkan pastikan internet teman-teman terhubung ya, aktif ya. Jadi nanti bisa meloading ataupun mendownload base mapnya seperti itu. Oke, langsung saja silahkan teman-teman ke browse, terus silahkan teman-teman buka sesuai dengan tempat teman-teman akan menyimpannya, filenya diatur di mana. Cara untuk memanggil ataupun membuat save file itu sebenarnya ada dua. Pertama, dengan menggunakan browse ini silahkan foldernya mana. Misal contoh di sini adalah Sinau QGIS, tinggal klik kanan terus new. Terus teman-teman silahkan save file ini. Nanti klik aja. Nanti akan ada muncul lagi gini, new save file layer. Silahkan teman-teman memilih. Kalau di sini file name-nya kan karena kita udah langsung di sini di Sinau QGIS, langsung di sini udah langsung otomatis kesimpan di mana Sinau QGIS / terus namanya apa. Nah, di sini silahkan ganti namanya dulu. Contohnya misal titik bangunan gitu ya, teman-teman ya. Titik bangunan. Oke. Terus geometri tipenya adalah karena kita adalah berupa poin atau titik, maka pilih yang poin tentunya. Poin tentunya. Oke, selanjutnya yang additional dimension sama WGS-nya langsung default aja, nggak usah diubah-ubah. Terus di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, nanti baik poin, garis ataupun area, teman-teman akan diberikan di sini berupa perintah untuk menambahkan field. Field itu semacam kalau kita membayangkan di Excel itu kolom. Jadi kalau kolom itu kan biasanya kita ada nomor, nama, keterangan dan kawan-kawan. Nah, itu fieldnya itu ataupun kolomnya itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Ketika misal contoh untuk membuat poin kayak gini, teman-teman mau kasih nama apa seperti itu. Kalau di defaultnya di sini langsung ID itu ataupun identitas itu di sini tipenya adalah integer. Integer itu berupa angka ya, teman-teman, berupa angka. Nah, nanti di sini kalian ngisinya ya 1, 2 sampai terserah seperti apa. Terus selanjutnya di sini silahkan kalian buat new field ataupun kolom baru dengan nama keterangan gitu ya, karena kita ingin membuat keterangan poinnya itu apa aja seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan tipenya adalah teman-teman kasih teks kah, integer kah, desimal atau date. Nah, di sini untuk keterangannya jelas bentuknya adalah teks ya, bukan berupa angka ataupun tanggal seperti itu. Oke, teks. Terus di sini teksnya itu panjangnya berapa, teman-teman? Di sini kalau defaultnya 80 karakter. Karakter itu berarti termasuk spasi itu disebut karakter. Jadi ini totalnya adalah 90. Oke. Kita tambahkan 80. Terus selanjutnya add to field list. Silahkan seperti ini. Oke.
Nah, lanjutnya setelah itu adalah oke aja. Ya, dan new shape file create. Nah, selanjutnya di sini kan muncul di sini nih. Silahkan teman-teman panggil dengan cara double klik. Sebentar, ada yang typo. Tambah. Oke, double klik. Nah, siap. Dah. Terus tadi kan saya bilang ada dua cara ya. Pertama yang tadi klik kanan di sini, terus new save file, terus save file kan ya teman-teman. Nah, cara yang satunya teman-teman di menu toolbar ini. Nah, di sini ini menu bar, ini toolbar pertama, toolbar kedua secara default. Nah, terus pilih new save file layer. Munculnya sama kayak tadi, bedanya cuma satu hal. Di sini file name-nya nggak tertuju direktorinya mana, jadi kita harus klik sini, browse dulu. Nah, mau kesimpan di mana baru diatur. Contoh misal simpan di sini, contoh, terus saya ketikkan contoh ya. Nah, nanti langsung tahun 2024 contoh.shp. Ininya pun sama nantinya teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, itu adalah langkah kedua untuk membuat shape file layer baru di QGIS. Oke, selanjutnya teman-teman yang harus kalian ketahui untuk memulai digitasi, silahkan pertama teman-teman klikkan di shape file layernya. Shape file layernya sampai bertanda biru ya. Di sini klik satu kali aja. Selanjutnya teman-teman ke toolbar lagi. Di sini ada namanya toggle editing. Klik satu kali. Oke, dah. Berarti itu tandanya toggle editing itu ketika gini udah aktif, dia akan bisa dapat memulai digitasi. Nah, di sini setelah toggle editing, teman-teman add point feature, atau kalau di keyboard bisa CTRL plus titik seperti ini. Nah, klik satu kali aja, mouse teman-teman udah berubah nih. Tadinya kan sebelumnya tandanya tandanya gini ya, tangannya gini. Ketika toggle editing dan ini add point feature diaktifkan, klik satu kali maka jadinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya silahkan langsung mulai digitasi teman-teman. Digitasinya di sini kita bagi dulu supaya enak ya. Caranya kita klasifikasikan dulu. Kita coba memainkan coding. Coding itu yang tadi coding itu misal contoh 1 itu adalah bangunan pemerintah, 2 itu adalah fasilitas umum, 3 contohnya adalah rumah, terus 4 adalah fasilitas pendidikan. Oke, udah ya. Selanjutnya berarti ketika nomor 1 adalah bangunan pemerintah, 2 itu fasilitas umum, 3 rumah, 4 fasilitas pendidikan. Nah, selanjutnya kita coba langsung. Di sini ada alun-alun Wonosobo. Teman-teman tinggal langsung aja. Ketika udah kursornya udah berubah kayak gini, langsung klik dengan tujuan teman-teman. Contoh di sini adalah alun-alun Wonosobo nggih. Langsung klik satu kali aja, nanti langsung muncul nih ID keterangan. Nah, kalau alun-alun berarti kan dia adalah apa? Fasilitas umum ya. Berarti dia ID-nya itu 2. ID 2, terus keterangan adalah fasilitas umum. Terus selanjutnya di sini ada sekolah menengah pertama, SMP, itu adalah berarti berapa? 4 ya. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan. Oke. Terus selanjutnya di sini ada masjid. Masjid itu berarti apa? Fasilitas umum. Tadi berapa? 2. Oke, di sini ada perbankan. Perbankan berarti juga fasilitas umumnya 2. Terus di sini ada kantor pemerintahan, berarti berapa? 1. Bangunan pemerintahan. Oke, betul ya, 1 ya. Bangunan pemerintahan. Oke. Di sini juga ada 1 bangunan pemerintahan. Oke. Selanjutnya kita coba yang rumah ya teman-teman.
rumah tadi berapa? 3. Oke, 3. Oke, nah udah kita cukupkan dulu digitasinya ada berapa nih. Nah, terus kita mau lihat dulu nih hasil digitasi kita. Hasilnya kita lihat di atribut seperti apa. Caranya bisa klik kanan teman-teman di sini di titik bangunan ini sampai tanda biru ya tadi, terus open attribute table. Nah, di sini ada 11 digitasi kita. Nah, ini kelewat satu belum kita yang rumah. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk memudahkan ini bisa lebih mudah melihatnya. Kalau ini kan kayak gini teman-teman harus ke sini lalu ke sini lagi gitu kan, agak sulit ya. Nah, kita minimalis informasi ini, kita open atributnya dengan cara di sini doc attribute table. Nah, dia langsung muncul di sini dan kita bisa lihat petanya. Oke. Selanjutnya saya akan kasih berapa tips trik teman-teman yang bisa mempermudah teman-teman untuk mendigitasi dan juga memberikan keterangan. Sebelumnya kan kita sudah membagikan menjadi, kalau kasusnya di sini 4 klasifikasi ya. Kode 1 itu bangunan pemerintah, 2 itu fasilitas umum, terus selanjutnya 3 itu rumah, terus terakhir adalah fasilitas pendidikan. Nah, di sini kan memang contohnya cuma 11 nih. Jadi sedikit gitu kan. Nah, kasusnya di sini saya kasih contohkan keterangan itu belum ada teman-teman. Keterangan belum ada, teman-teman harus membuat misal keterangan ini belum ada, ataupun kayak gini contohnya saya kasihkan sebentar. New field dulu, keterangan tambahan. Nah, sebentar ya. Maksud tujuan saya, teman-teman untuk memberikan keterangan tadi itu bisa secara langsung manual kayak tadi, yang ketika kita digit terus teman-teman harus kasih nama, misal contoh gini, terus kasih nama kan ya. Nah, di sini kita coba cara otomatis. Oke, kita kasih komennya keterangan tambahan. Oke, lanjut aja di sini 80 terus. Oke, nah otomatisnya gimana sih teman-teman? Nah, silakan. Di sini kan ada codingnya ya, 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, yang di sini. Nah, silahkan teman-teman coba blok ID 1 sendiri, ID 2 nanti sendiri, ID 3 nanti sendiri, ID 4 nanti sendiri. Oke, kita coba ya ID 1. Caranya gimana? Ngebloknya pakai ini di sini, di angka ini, angka 1 bukan ID ya, angka 1 paling kiri sendiri. Terus teman-teman bisa tekan CTRL-nya di panjer, terus tekan klik nomor 2. Jadi dia akan keblok seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman nanti ke open field kalkulator namanya. Nah, di sini saya akan mengupdate teman-teman. Jadi di sini kan saya akan mengupdate yang keterangan ini kan ya. Nah, berarti saya pilih update existing field. Terus pilihlah yang keterangan. Oke, selanjutnya di sini klik tanda petik 1 kali. Terus satu itu tadi apa? Satu itu apa tadi teman-teman? Satu itu kode 1 adalah bangunan pemerintah. Terus ketikkan petik 1 kali di akhir juga. Oke, selanjutnya klik Oke. Nah, di sini langsung muncul bangunan pemerintah. Begitu juga yang nomor 2, silahkan nomor 2. Nomor 2 teman-teman caranya bisa pakai CTRL tadi, atau misal agak panjang itu bisa tekan shift seperti itu. Jadi langsung ke blok semua sampai tujuan codingnya.
Selanjutnya open field lagi. Terus kita update karena fungsi kita update. Nah, di sini only update 3 selected karena yang akan kita update cuma 3 select feature aja. Terus tadi nomor 2 apa? Nomor 2 itu adalah fasilitas umum. Oke, klik OK. Nah, bukan terakhir ya, ini rumah. Terus field lagi, update lagi, keterangan di sini rumah. Oke. Nah, terakhir di sini karena sedikit kita ketikkan fasilitas pendidikan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi yang ini yang pakai open kalkulator itu akan memungkinkan ketika datanya memang sangat banyak dan kita nggak perlu ketika di sini kayak tadi nggak perlu ngasih keterangan di sini dulu karena mungkin akan terlalu lama ya, ketik satu-satu ataupun input satu-satu. Lebih memungkinkan ketika kita memasukkan ID-nya aja. Jadi kita main coding, nanti mainnya di open field calculator di sini di kuantumnya. Oke, di situ ya. Nah, bisa dipahami nggih? Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah kasus. Kasusnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman di sini udah mendigitasi titik, ada 11 titik. Terus selanjutnya kolega teman-teman ataupun pemilihan teman-teman menginginkan titik-titik tersebut itu harus ada koordinatnya. Koordinat itu ya X, Y, sumbu X, sumbu Y, dan juga itu dua paling penting. Yang terakhir Z itu opsional aja. Z itu adalah ketinggian. Sedangkan X atau Y itu yang longitude latitude. Seperti itu. Nah, nanti formatnya bisa UTM, Universal Transform Mercator ataupun geografik. Geografik itu dicirikan minus 7, sekian sekian 110, sekian tergantung wilayahnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menambahkan koordinat tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, karena di sini kan belum ada fieldnya ataupun kolomnya untuk koordinat tersebut, kita buat dulu dengan cara di sini new field atau CTRL-W, silahkan. Terus namanya X koordinat. Nah, terus di sini bisa tambahkan koordinat X. Oh ya, kalau di name sini memang dia katanya atau karakternya itu terbatas ya teman-teman. Jadi nggak bisa full kayak gini. Nanti teman-teman bisa ketika menginginkan nama yang lengkap bisa di komen aja. Kalau di sini misal saya ketikkan koord X itu. Nah, terus selanjutnya tipenya kalau koordinat itu kan biasanya juga bisa desimal teman-teman. Nah, jadi lebih rigid itu kan daripada integer 32 bit ataupun integer 64 bit. Dan kalau koordinat itu komanya itu nggak bisa dihilangin karena ketika teman-teman hilangin nanti bisa jaraknya itu perbedaan jauh banget. Jadi karena di sini adalah memerlukan koordinat yang ataupun angka yang spesifik, bukan pembulatan. Kalau integer ini kan nanti pembulatan, maka kita untuk menspesifikasinya pakai desimal number seperti itu. Nah, selanjutnya di sini lengthnya ataupun panjangnya 10, precisionnya 3 nggak apa-apa. Precision itu di belakang koma mau berapa sih, seperti itu. Nah, terus selanjutnya oke. Nah, terakhir kita buat untuk yang koordinat Y. Terus di sini jangan lupa desimal ya. Di sini tipenya silahkan jangan lupa teman-teman. Nanti kalau jangan lupa dan jangan salah, tergantung tujuan dari fieldnya teman-teman. Misal kayak tadi keterangan, terus di sini dikasih desimal ataupun integer,
Di sini kan keterangan tadi berupa teks ya. Terus teman-teman kasih integer atau desimal, maka dia nggak bisa kalian ketikkan dengan huruf karena berupa angka seperti itu. Oke, lanjut kembali lagi untuk menambahkan koordinat. Silahkan kalau udah selesai tambah koordinat X dan koordinat Y, teman-teman pergi kembali ke Open Field Calculator. Nah, di sini silahkan teman-teman sebentar, saya uncentrang dulu ya. Di select all. Nah, di select all itu nggak nyelek. Oke, dah. Terus kita open field, terus update existing field, terus di sini ke OR X. Teman-teman udah selesai, silahkan di menu search ini klik ataupun search dengan kata kunci X seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan paling bawah sebentar ini. Nah, di sini silahkan teman-teman cari yang ada $X. Di sini fungsinya ketahuan, return the X coordinate of current point feature. If the feature is a multiple point feature, then the X coordinate or the first point will be returned. Di sini juga ada X, return the X coordinate of a point geometry or the coordinate of the centroid for a non-point geometry. Nah, pada kesempatan ini kita akan memakai yang $X seperti itu teman-teman. Caranya gimana pakainya? Silahkan double klik aja, klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan muncul simbol dolar dan X. Ataupun teman-teman kalau udah paham fungsinya, tinggal diketikkan secara manual juga bisa tanpa harus mencari di menu sini. Itu. Udah, langsung oke aja. Nah, di sini langsung ketahuan koordinatnya berapa, 109,905 dan kawan-kawan. Oke, kita berlanjut ke Y. Nah, di sini update existing, terus koordinat X. Kalian udah paham ya? Nah, $. Kita juga sama sih di sini Y, bisa di-set di sini Y. Nah, dan fungsinya juga sama sebenarnya teman-teman. Nah, di sini $Y. Oke, seperti itu. Bisa dipahami nggih? Bisa dimengerti. Oke, $Y. Nah, udah muncul di sini. Oke, itu adalah cara membuat koordinat, memunculkan koordinat pada titik-titik kita. Oke, seperti itu teman-teman untuk kali ini. Nah, kedua, terakhir pada digitasi titik ini kita akan menjelaskan untuk simbologi ya, simbologi sederhana. Kalau di sini kan 11 titiknya, teman-teman nggak bisa membedain mana rumah, mana bangunan pemerintah, mana fasilitas umum. Nah, di sini secara singkat saya akan menyampaikan cara simbologinya buat nanti warnanya apa itu menandakan apa seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Silahkan double klik di titik bangunan ini, double klik aja, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, silahkan ada layar properti, pilih ke control feature symbol. Nah, kalau di sini defaultnya kan di sini kan warnanya sama semua karena di sini tulisnya single symbol. Nah, kita akan membuat beberapa kategori, maka kita akan memilih kategori tersebut. Kategori, terus di sini pilihnya apa? Kan pilihnya kita karena ada beberapa, bisa pilih berbasisnya ID atau kedua basisnya adalah keterangan. Kalau ID nanti akan munculnya itu berupa angka tadi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Contoh ya.
Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu kan kita harus melihat lagi ke data kita. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Makanya di sini value-nya saya pilih keterangan supaya langsung muncul seperti ini. Fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, rumah dan kawan-kawan. Oke, sampai situ ya paham ya untuk kategorinya. Nah, untuk warnanya defaultnya di sini. Teman-teman juga bisa ubah, nanti bisa klik di sini di tombol ini, warna ini, double klik aja, terus silahkan mau pilih mana, monggo sesuai dengan kreasi teman-teman. Ini colornya apa, opacity-nya berapa, kalau semakin ke bawah maka semakin transparan ataupun kehilang seperti itu. Ini nganunya apa, previewnya. Ketika 100% ya akan muncul 100%, warnanya cerah. Nah, ini size-nya berapa, milimeter apa, ininya juga mau berapa, satuannya seperti itu. Rotasi, terus di sini silahkan pilih simbolnya. Bisa dieksplor sendiri ya teman-teman. Selanjutnya oke. Nah, di sini kelihatan langsung nih. Mana yang rumah tak beri tanda segitiga merah. Fasilitas umum warna hijau, oranye itu pemerintahan, ungu itu fasilitas pendidikan. Nah, di situ simbologi singkat sederhana untuk mempermudah kita membaca informasi yang ada di dalam peta berupa titik seperti itu. Oke, sekian pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar lagi terkait garis seperti itu teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.